Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajadah? Tema mahfuzat patah Arab yang akan kita pelajari hari ini itu adalah push to the limit, dorong sampai batas kemampuan terbaik kita. Mahfuzatnya, idza ghamarta fi syarofin marumin fala taqna bima dunan nujum. Jika engkau memimpikan kemuliaan, maka jangan puas jika bukan setinggi bintang. Ya. Jadi why not the best? Why not the best? Itu adalah salah satu ya filsafat hidup yang harus kita punya. Jadi kalau kita menjadi sesuatu, jangan jadi orang-orang biasa saja. Jadilah yang terbaik pada bidang kita masing-masing. Boleh kita menjadi apa saja, tapi jadilah yang terbaik pada bidang tersebut. Jadi guru, jadilah guru yang terbaik. Jadi manajer, jadilah manajer yang terbaik. Jadi pebisnis, jadilah pebisnis yang terbaik. Jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang terbaik. Jadi petani, jadilah petani yang terbaik. Jadi apapun kita, itu jadilah yang terbaik. Karena kalau kita menjadi yang terbaik, itu kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Bagaimana mungkin kita itu akan memberi manfaat yang besar kalau kita tidak punya keterampilan yang memadai, pengetahuan yang memadai? Apa manfaat yang kita bisa berikan? Karena itu dimanapun kita berada, ya, berikan yang terbaik yang kita punya. Dimanapun kita berada, berikan yang terbaik yang kita punya. Kemanfaatan kita, itulah nilai diri kita. Seberapa besar diri kita bermanfaat buat orang banyak, itulah nilai diri kita. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita itu tidak punya apa-apa. Keterampilan kita nggak punya, pengetahuan kita nggak punya, harta benda kita nggak punya. Bagaimana kemudian kita akan memberi? Karena itu, jadilah yang terbaik agar kita punya sesuatu, agar kita punya hal-hal yang bisa diberikan manfaatnya kepada orang lain. Even the best can be improved. Setiap yang terbaik sekalipun masih bisa kemudian diperbaiki lagi. Ya, even the best can be improved. Kita masing-masing memang punya keterbatasan. Harta kita terbatas, tenaga kita terbatas. Ya. Raga kita terbatas, tapi bisa kita tembus keterbatasan itu dengan keterampilan, dengan pengetahuan, dengan jaringan yang kita miliki. Dorong terus. Nah ini kuncinya itu adalah dorong sampai maksimal. Kalau kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu belum maksimal, dorong sampai maksimal. Dorong sampai maksimal. Hanya dengan cara kita mendorong sampai maksimal itulah kemampuan terbaik kita bisa keluar. Jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Selalulah berusaha untuk memperbaiki diri. Jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Selalulah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Kalau kita ini puas dengan apa yang kita punya sekarang, kita akan berhenti belajar.
Ketika kita berhenti belajar, maka kita tidak bisa kemudian memperbaiki diri kita lagi. Karena yang terbaik sekalipun masih ada ruang untuk bisa diperbaiki. Manusia akan selalu tumbuh, manusia akan selalu bergerak. Saat kita bergerak maju, selalu ada ruang untuk kita perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Selalulah merasa bahwa kita banyak kekurangan, sehingga akan selalu kita itu perlu untuk kemudian belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Saatnya sekarang meningkatkan kemampuan diri kita, menjadikan diri kita berproses terus, menjadi orang-orang yang terbaik pada bidang kita masing-masing. Bagaimana caranya? Pertama, jangan merasa kita orang yang sudah paling tahu, paling pengalaman, paling benar. Oh kan, saya yang lebih pengalaman dibanding dia. Saya yang paling tahu, saya yang paling hebat. Orang harus menghargai saya. Nah, di situ kita akan selesai. Jadi haus terhadap ilmu, haus untuk terus belajar. Itu cara kita menjadi berhasil, itu haus ilmu, haus untuk belajar dari mana saja, kapan saja. Yang kedua, kalau sudah kita merasa bahwa kapan saja kita harus belajar, ya belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri dari baca-baca buku kita, pengetahuan kita, wawasan kita, itu akan menentukan tindakan-tindakan kita. Semakin luas wawasan kita, semakin luas pengetahuan kita, itu akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Baca buku, baca artikel di internet, gitu ya. Pelajari berbagai video-video sesuai dengan bidang kita. Sehingga apa? Itu kita punya pengetahuan yang semakin lama semakin banyak, semakin lama itu semakin memperkaya diri kita. Dari situ, ya, yang ketiga, agar pengetahuan kita itu lebih meresap, apa yang kita pelajari itu praktekkan. Kita belajar bisnis, praktekkan. Kita belajar nulis, praktekkan. Belajar untuk public speaking, praktekkan. Belajar untuk melakukan suatu apapun itu, life skill ya, kehidupan kita, keterampilan hidup apa saja, itu praktikkan. Jangan hanya sekadar menjadi pengetahuan, tapi kemudian harus mendarah daging sebagai sebuah keterampilan dalam diri kita, sehingga pengetahuan keterampilan itu menjadi lebih dalam, kita kuasai. Nah, nomor 4, setelah kita praktek, berkumpullah dengan orang-orang yang satu ide, satu pemikiran. Kalau kita ingin menjadi pebisnis handal, berkumpul dengan para pebisnis. Kalau kita ingin menjadi public speaker yang handal, berkumpul dengan para public speaker. Kalau kita ingin menjadi penulis yang handal, berkumpul dengan para penulis. Komunitas seperti itu akan membuat kita itu berada dalam kondisi yang positif, lingkungan yang positif. Karena kita apa? Karena kita terus kemudian menimba ilmu dari teman-teman kita. Kuncinya satu, kalau kita berada di komunitas itu jangan merasa kita ini paling tahu, tapi kita ini selalu belajarlah dari mereka. Belajar dari A, dari B, dari C, sehingga setiap hari ada saja kok. Kalau kita berinteraksi dengan banyak orang, selalu kita bisa belajar hal-hal baru, hal-hal berbeda yang kita belum punya. Kalau kita merasa selalu kemudian punya haus akan ilmu, haus belajar seperti itu, itulah yang akan menjadikan kita lebih baik lagi. Dan nomor 5, yang terakhir itu adalah belajar dari ahlinya. Kita punya mentor, ya. Ada mentor menulis, ada mentor bisnis, ada life, ya, mentor dalam kehidupan, mentor rumah tangga, mentor karir. Nah, mentoring itu adalah kita belajar dari orang-orang yang memang sudah punya skill di sana.
Ya, mentoring itu penting sekali karena kita bisa belajar langsung dari ahlinya. Kalau kita belajar sendiri, itu terkadang kan kita nggak ngerti kemampuan terbaik kita. Tapi mentoring itu akan kemudian memperlihatkan, meningkatkan kemampuan kita secara maksimal. Karena mentor akan kemudian memaksimalkan semua potensi yang sudah kita punya. Jadi belajar pada orang lain, orang yang sudah sukses, memang terbukti dalam bidang itu, sehingga apa? Membuat kita belajar lebih cepat, ya, membuat kita belajar lebih cepat. Saya juga belajar nulis, belajar bisnis, belajar public speaking, itu semuanya punya mentor. Karena kita seringkali ngeblank gitu ya, kita nggak tahu kemampuan kita yang terbesar itu di mana. Kalau kita sudah dididik, kalau kita kemudian dilatih, akan membuat kemampuan kita menjadi maksimal. Jadi kalau kita menginginkan suatu, why not the best? Mengapa bukan yang terbaik? Dorong ya sampai batas yang paling memungkinkan. Tinggikan kemampuan kita setinggi langit agar manfaatnya bisa lebih maksimal. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.